sukacita, amin. Amin. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus. Luar biasa. Yes, Yes, yes. Haleluya. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kasih salam dulu. Ke kanan kiri depan belakangnya. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita beribadah hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus bersekutu di tempat ini beribadah. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan saja dalam hidup kami ada sampai hari ini. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik ya Tuhan. Kami boleh melalui satu minggu ini Tuhan Yesus. Kami tahu kami melaluinya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala kami yang baik. Di dalam Engkau Tuhan kami tidak akan kekurangan. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Hati kami tenang di dalam Tuhan. Bahkan sekalipun Tuhan Yesus kami di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan setiap kami. Gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang dan membawa pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Hanya Engkaulah pusat dari penyembahan kami, pusat dari ibadah kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap kami, atas ibadah kami. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami menjamah melawat setiap kami. Yang saat ini kami datang dengan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Kalau ada kami yang datang dengan keadaan sakit saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengalami kesembuhan. Oleh lawatan Tuhan kami menerima kesembuhan. Oleh lawatan Tuhan kami menerima sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan ibadah kami kepada Tuhan. Beserta dengan kami Tuhan. Sebab Kau beserta, ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan
tinggalkan kami. Yesus memberi Kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Kami bangga memiliki Allah, Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Amin. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa ada di tengah-tengah kami. Yang menghidupkan setiap kami, yang menghidupkan ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan kami, kesehatan, daya tahan tubuh kami terpelihara semua. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak berubah, yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami, dalam semua musim kehidupan kami. Kami senang bertemu dengan pribadi Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengetahui detail hidup kami, persoalan hidup kami, kebutuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, sucikan kuduskan setiap kami. Dengan darah-Mu, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Layakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Kita perdengarkan suara kita masing-masing berdoa untuk bangsa kita. Kita memberkati bangsa ini, kita mohon kemurahan, mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa yang luar biasa ini. Kita doakan para pemimpin bangsa kita, apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara kita doakan. Mari kita semua berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perkatakan shalom, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa negara kami Indonesia yang luar biasa ini. Oh Tuhan mengasihi bangsa ini. Sebab firman-Mu berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan melingkupi bangsa Indonesia, kasih Tuhan melingkupi para pemimpin bangsa kami. Tuhan ingin bangsa kami diselamatkan. Tuhan mau suku-suku bangsa di Indonesia ini diselamatkan. Kasih Allah memulihkan. Kasih Allah menyembuhkan, kasih Allah meneguhkan bangsa ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan, buat tahapan-tahapan pemilihan umum yang sekarang sudah mulai dilaksanakan. Tuhan campur tangan pihak KPU, KPUD, Bawaslu, semua yang pihak-pihak terkait lainnya. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga proses penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, saat ini juga kami bawa dalam doa syafaat kami untuk partai-partai peserta pemilu, kiranya mereka melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, tidak melakukan polarisasi yang menimbulkan kekacauan bagi bangsa ini, tidak memunculkan polarisasi yang menimbulkan sakit hati, kebencian, permusuhan bagi bangsa ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati perekonomian bangsa kami, berkati keuangan bangsa kami, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola tata kelola keuangan bangsa ini. Tuhan berikan kekuatan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keamanan bangsa kami juga Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh tanah air yang saat ini tengah beribadah, baik di gereja maupun dimanapun. Tuhan berkati ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Kiranya setiap ibadah memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, ku harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah. Hanya Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Berkati gereja Bethel Indonesia dari pimpinan sinode sampai kepada majelis-majelis daerah yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan berkati gereja menjadi gereja yang hidup oleh karena Roh Kudus memakai untuk pencangkauan jiwa-jiwa. Gereja Tuhan di tempat ini
Tuhan berkati gembala sidang kami, Ibu Jenny Setiawan. Berikan kekuatan, berikan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Urapan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga. Dengan segala macam persoalan permasalahan kami yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, kiranya itu tidak menyurutkan iman percaya kami kepada Tuhan, tetapi justru membuat kami semakin melekat, semakin intim lagi dengan Tuhan. Sebab Engkaulah pokok anggur yang benar, Engkau sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua program gereja-Mu di tempat ini. Kiranya semuanya untuk memuliakan Tuhan, untuk memberkati satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perayaan ibadah Paskah. Tuhan campur tangan dengan semua tahapan-tahapannya, baik pengadaan pasar, pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya persiapan yang lain-lainnya, semua biaya, semua transportasi tempat. Tuhan sterilkan semua destinasi yang dipakai, Tuhan juga sucikan, kuduskan dengan darah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, aku lebih dari pemenang. Bila sebentar kami akan memberi tanda syukur kami kepada Tuhan. Bukan ingin diberkati, tetapi sebagai tanda bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Berkati setiap persembahan kami masing-masing. Seperti janji firman-Mu, berilah maka akan diberi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Agunglah namanya selama-lamanya. Amin. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji Dia. haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Saya undang semua bangkit berdiri. Kemuliaannya mengatasi langit, biarlah yang bernafas memuji. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Tunduk dalam namanya. Allah perkasa, Raja semesta. Kemuliaan hanya bagi Dia, Dia yang layak disembah.
kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang layak disembah, bagi Yesus. Amin. Dia berkata untuk selamanya, surga bumi menyembah yang termulia. Dia Yesus Allah yang termulia, Dia Yesus Allah kita yang termulia. Dia Yesus Allah kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus namanya segala serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus namanya segala nama. Teman-teman tanganku, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Lagi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus mulia atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar. Yesus, segala nama. Sekali lagi serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus mulia atas segala nama. Yesus mulia atas segala nama. Yesus mulia atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, sorakan haleluya. Amin. Yes, silakan duduk saudara yang dikasihi. Haleluya. Engkau Tuhan kami maha besar, Engkau Tuhan kami yang maha kuasa. Kami tahu Tuhan Engkau tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau boleh memilih setiap kami, memanggil setiap kami menjadi anak-anak, menjadi ahli waris. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus, kami katakan ini kami. Ini seluruh hidup kami mau persembahkan untuk Tuhan. Kami mau tunduk dan taat kepada Tuhan, kepada firman-Mu, kepada
segala perintah-perintah-Mu Tuhan, kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini kami mau persembahkan hidup kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang mencipta kami, Engkau pemilik hidup kami. Yesus. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, semua ku dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencana-Mu, semua ku serahkan dalam. Sama-sama bangkit berdiri, katakan ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku, berikan hidupku kepadamu Tuhanku, Kepadamu Tuhanku. Terus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, gereja kami, bahkan bangsa
dosa kami sehingga saat ini kami ada. Sebagaimana kami ada, semuanya hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Kami tidak memiliki kekuatan untuk memperpanjang usia kami hanya 1 menit pun. Tapi kalau kami hidup saat ini, karena kami hidup oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon, berilah kepada kami hikmat, akal budi, sehingga kami dapat memanage waktu kami, menjalankan kehidupan kami sehari-hari supaya semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga pada suatu saat kami mengakhiri perjalanan kehidupan kami di dunia ini, Tuhan melihat bahwa kami setia beriman kepada Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menjelaskan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu untuk hamba-Mu sampaikan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga mereka mengerti, memahami dengan bahasa yang sederhana untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentu saja dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kami pasti berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan. Jikalau ada di antara sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini, sedang menggumuli persoalan yang dia hadapi, Tuhan, berilah kepada mereka kekuatan, sehingga mereka dapat memikul tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Persoalan kami bisa selesai sesuai dengan kehendak-Mu. Jika ada yang sakit, oleh karena bilur-bilur-Mu kami percaya, kami disembuhkan oleh Tuhan. Jika ada yang sedang menggumuli sesuatu, apa yang mereka harapkan, Tuhan, kami bersyukur jikalau doa dan permohonan kami telah dijawab oleh Tuhan. Dan jika permohonan kami belum dan tidak dijawab oleh Tuhan, kami lebih bersyukur lagi karena itu yang Tuhan kehendaki, yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang kekasih, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pencipta dan pemimpin kehidupan, dan dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Demikian juga kehidupan kita, ia tidak pernah meninggalkan kita. Justru kita yang sering meninggalkan Tuhan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada ajaran docetisme yang mengatakan bahwa Tuhan itu setelah cipta manusia sama seperti tukang jam. Bikin jam, setelah jamnya dibeli orang, yang jual dan yang bikin jam itu dia tidak ngerti kalau sekarang dia ada di mana. Tetapi Tuhan yang kita yakini adalah Tuhan pencipta yang mencipta kehidupan kita. Dia tahu betul apa keperluan kita, lebih-lebih lagi
daripada kita mengetahui kita sendiri. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Untuk itu, kita baca dulu 3 ayat firman Tuhan dari Amsal, dari Kisah Para Rasul, dan dari kitab Ibrani. Kita baca Amsal 13, ayat 13 yang pertama. Ini ayat yang pertama ya. Amsal 13, ayat 13. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Oh iya, puji Tuhan. Itu juga bisa ditampilkan di depan tuh di layar. Yang belum membawa Alkitab, boleh membaca di depan. Dan saya berharap kita semua membacanya. Amin. Ayo, ayat Amsal 13, ayat 13. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Yang perlu digarisbawahi untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini ialah, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Pada kitab Amsal ini, kita masih membutuhkan penafsiran yang tepat. Jadi firman Tuhan itu harus ditafsirkan. Ya, kalau firman Tuhan ini dulu ditulis dulu dan di sana. Ya, firman Tuhan ini ditulis dulu dan di sana. Coba dengan rendah hati saya mengajak sidang jemaat berkata, dulu dan di sana. 1, 2, 3. Ya, firman Tuhan ini ditulis dulu dan di sana. Di sananya itu lebih banyak di daerah Timur Tengah, tapi ada juga yang ditulis di kota Roma, ya. Ada juga yang ditulis di istana, ada juga firman yang ditulis di tempat penggembala, ada juga yang menulisnya itu seorang tabib atau dokter dulu dan di sana. Tetapi semua orang Kristen harus memaknainya untuk mengusahakan untuk mengerti firman Tuhan ini. Jika dulu dan di sana kita memaknainya kini dan di sini. Dengan rendah hati saya ajak sidang jemaat berkata kini dan di sini. 1, 2, 3. Dulu dan di sana. Kini dan di sini. Nah, itulah mentafsirkan firman Tuhan. Jadi, siapa yang taat kepada perintah? Perintah ini apa? Yang dimaksud dengan perintah di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengandung perintah. Salah satu contoh diantaranya firman yang mengandung perintah itu adalah Matius 28. Pergilah. Itu. Pergilah. Keluarlah. Ada akhiran lahnya. Salah satu pertanda itu perintah Tuhan. Pergilah. Itu bukan permintaan. Permintaan boleh diturut atau tidak. Tapi kalau perintah harus
dilakukan. Kalau tidak, ada akibatnya. Jadi taat kepada perintah. Nah, jadi tafsirannya perintah di sini adalah firman Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua yang kita mau baca lagi adalah Kisah Rasul 5 ayat 29. Baik, di depan juga sudah ada, tapi Alkitabnya juga yang mau baca Alkitabnya ada. Oh iya, sekarang sudah ada Alkitab terjemahan baru edisi kedua ya. Ada beberapa perubahan-perubahan kata. Contoh, daripada dipisah. Itu soal tempat, daripada. Tapi kalau dia itu membandingkan, digabung, daripada gitu dua kata. Salah satu contoh dalam Alkitab yang baru. Kemarin saya sudah beli satunya 80.000, nggak tahu. Tapi katanya kami dapat diskon itu kemarin. Bisa beli satu, saya buru-buru baca firman versi terjemahan baru jilid 2. Ejaan yang disempurnakan jilid 2. Mari sidang jemaat kita baca yang kedua. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah. Nah, ini konteksnya apa? Ketika Petrus dibawa ke ruang pengadilan pada pengadilan Mahkamah Agama di Yerusalem, maka pembesar-pembesar agama saat itu berkata kepada Petrus dan Yohanes serta rasul-rasul yang lain itu begini, dari sekarang kalian jangan lagi memberitakan Yesus Kristus. Gak boleh. Stop. Dalam keadaan konteks seperti itu, maka Petrus menyampaikan pledoinya. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Amin. Jadi konteks ini juga serupa dengan banyak hal sekarang ini. Baik dalam pekerjaan, baik dalam melakukan pengambilan keputusan, baik dalam hal apapun, kita seringkali dirancukan oleh hal-hal yang menyebabkan kita itu kepada pengambilan keputusan atau pilihan. Tentang pilihan sidang jemaat yang kekasih, sekarang ini banyak yang mengatakan kalau hidup ini pilihan. Nah, ini saya mau kritisi dulu. Guru-guru saya juga yang berkata kalau hidup ini pilihan, saya katakan tidak tepat sepenuhnya kalau mengatakan hidup itu pilihan. Hidup ini tidak pilihan. Dari sudut firman Tuhan. Tetapi kalau ada orang berkata dari sudut sosiologi, psikologi yang berkata hidup ini pilihan, mungkin benar. Tapi kalau dari sudut firman Tuhan, saya ingin sampaikan hidup ini bukan pilihan. Mengapa? Kalau hidup ini pilihan, saya akan memilih lahir bukan sebagai suku Batak. Pak Epi tahu, kalau dikasih kesempatan saya harus memilih terlahir dari suku apa? Pasti dari suku Benyamin. Karena dari sana lahir singa Yehuda. Saya tidak mau jadi orang Batak. Saya harus dari suku Benyamin. Kalau hidup ini pilihan,
Setelah itu, saya akan memilih. Saya lahir dari rahim. Siapa kira-kira? Kaitannya dengan Inggris. Dan ratu. Saya akan pilih itu. Dan saya tidak akan memilih lahir di perputihan. Tahun 90 baru ada listrik. Saya akan di Liverpool. Beberapa bukti mengatakan jadi banyak kesalahan-kesalahan persepsi yang perlu dikritisi oleh orang tua khususnya karena lembaga pendidikan yang pertama itu bukan sekolah, sesungguhnya bukan. Bukan, kami itu di sekolah hanya mendidik anak bapak ibu sebagai kelanjutan pendidikan dalam keluarga. Tapi yang menyadari sesungguhnya akan pentingnya pendidikan mulai dari dulu, sekarang, dan nanti itu adalah orang tua. Bukan guru. Guru boleh saja hanya sebagai profesi. Tetapi orang tua adalah pendidik yang pertama dan yang utama. Khususnya di dalam mengecap pendidikan SD dan SD, orang tua harus memperhatikan sungguh-sungguh. Jangan pernah tidak hadir di hadapan anak-anak pada saat kita mandi. Oleh karena itu sidang jemaat yang kekasih, khususnya keluarga-keluarga Kristen, mari kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa lembaga pendidikan yang pertama dan yang utama adalah keluarga, bukan sekolah. Makanya di dalam Alkitab, anak-anak yang berumur usia kecil itu disebut anak Taurat. Begitu dia lulus jadi anak Taurat, dari 6 tahun sampai umur 12 tahun, lulus jadi anak Taurat. Setelah lulus jadi anak Taurat, baru boleh beribadah di rumah Tuhan di sinagoge, di bait Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, anak-anak orang Yahudi itu, begitu dia lulus dari anak mitvah atau anak Taurat, dia senang sekali beribadah pergi ke bait Allah di Yerusalem. Wah, itu hadiah yang sangat besar bagi anak-anak untuk beribadah pergi ikut orang tua ke bait Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus umur 12 tahun itu ikut ke bait Allah. Dia bilang, kalian cari aku. Mengapa kalian cari aku? Aku sedang berada di rumah Bapakku. Kan begitu kan? Nah, jadi sidang jemaat yang kekasih, taat di sini, mereka sampaikan harus lebih taat kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus belajar sungguh-sungguh sehingga kita punya modal mendidik diri sendiri, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, mendidik cucu yang Tuhan percayakan oleh Tuhan kepada keluarga kita, bahwa hidup ini bukan pilihan. Amin. Hidup ini bukan pilihan. Saya akan memilih dan saya akan menentukan yang terbaik menurut saya untuk diri saya. Dan itu tidak mungkin. Dan yang paling benar, hidup ini bukan pilihan, tapi hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita baca ayat yang ketiga, Ibrani tadi. 11 ayat yang ketujuh, Ibrani 11 ayat yang ketujuh. Kita baca lagi sama-sama.
Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum ia dilihat, dan karena iman itu jadi iman dan ketaatan itu di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Iman. Sehubungan dengan itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jikalau dari semua orang Kristen yang ada di Indonesia, saya mendapat kehormatan hari Kamis kemarin, Jumat, dan Sabtu, saya ditugasi bersama tim untuk menyusun kurikulum sekolah untuk anak-anak seluruh Indonesia. Ada berkat Tuhan yang perlu kita syukuri untuk bangsa Indonesia, khususnya sebagai orang Kristen di Indonesia, karena melalui Dirjen Bimas Kristen Protestan Kementerian Agama Republik Indonesia, kita telah memiliki sekolah yang khas. Kalau Kementerian Pendidikan punya sekolah SD dan SMP, SMA kan begitu ya. Kalau yang bagian Islamnya, Iftidiyah, Sanawiyah, dan juga madrasah. Yang Kristen yang mana? Nah ini. Sekolah Dasar Teologi Kristen, SDTK. SMPTK, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen. SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Nanti anak-anak kita, cucu dan generasi penerus telah bisa menikmati kasih karunia Tuhan melalui sekolah ini. Dari semua mata pelajaran yang umum, ditambah 3 kekhasan pendidikan agama Kristen, yaitu IPA, tapi bukan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan Alkitab. Itu luar biasa. Jadi selain dapat sejarah, bahasa Indonesia, matematika, ditambahin 3 mata pelajaran lagi. Ilmu pengetahuan Alkitab, etika Kristen, dan juga pendidikan karakter Kristen. Nah, kemarin saya ada di tim pendidikan karakter Kristen. Jadi iman itu adalah bukti ketaatan. Nah, makanya berangkat dari 3 ayat Alkitab ini, firman Tuhan yang ingin disampaikan itu berjudul taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Next. Ya, taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi yang pertama kita pelajari mengenal Tuhan. Yang kedua firman-Nya. Dan yang ketiga taat. Nah, siapakah Tuhan yang diyakini oleh orang Kristen itu? Ia adalah Allah pencipta Adam dan Hawa. Ia adalah Allah yang memanggil Abraham. Ia adalah Allah yang meneruskan perjanjiannya kepada Ishak, Yakub, Yusuf, dan kepada kita sekalian. Yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus. Itulah Allah yang disembah dan diyakini oleh Kristen. Amin. Menurut beberapa agama yang lain,
agama itu bisa dikenal dengan usahanya sendiri, dengan perbuatan amal salehnya, dan dengan perbuatannya sendiri untuk mengenal Allah. Tetapi menurut ajaran Kristen, nih kita harus sungguh-sungguh perhatikan, menurut ajaran Kristen, kita ini orang berdosa, tidak mungkin melakukan usaha apapun untuk bisa mengenal Tuhan yang maha suci. Kita ini dosa, kita mau mengenal Tuhan yang suci dengan usaha kita sendiri. Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana orang Kristen itu bisa mengenal Tuhan? Orang Kristen itu bisa mengenal Tuhan sejauh Tuhan itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui penciptaan, melalui sejarah gejala alam, dan melalui puncaknya kehadiran Yesus Kristus di dunia ini. Amin. Jadi sekali lagi, orang berdosa tidak mungkin bisa menemukan Allah dengan usahanya sendiri. Coba dengan hormat kita semua ngomong. Orang berdosa 1, 2, 3. Tidak mungkin mengenal Allah dengan usahanya sendiri. Sekali lagi, orang berdosa tidak mungkin mengenal Allah dengan usaha sendiri. Itu tidak mungkin. Walaupun mahasiswa tidak mungkin mengenal Allah dengan dirinya sendiri. Tuhan kan maha suci. Siswa ada mahasiswa. Mahasiswa tidak mungkin mengenal maha suci kalau dengan usahanya sendiri. Lalu bagaimana caranya? Yesus Allah pencipta itu menyampaikan wahyu umum yang dikenal dengan general revelation. Wahyu secara umum. Apa yang dimaksud dengan wahyu secara umum? Wahyu umum itu adalah dunia ini. Matahari. Kan matahari bersinar tidak hanya untuk orang Kristen kan? Termasuk juga kepada orang yang tidak Kristen bukan? Bulan. Demikian juga hujan turun. Kan tidak hanya untuk orang Kristen saja kan? Nah ini yang disebut dengan pewahyuan yang umum. Semua orang mendapatkannya. Tetapi ada wahyu khusus yang tidak ada pada orang-orang yang umum, agama-agama yang lainnya. Wahyu khusus itu adalah datangnya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Allah 100%, manusia 100%. Melalui dialah dia memperkenalkan dirinya kepada manusia. Amin. Jadi kita mengenal Allah sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Coba kita semua ngomong lagi. Orang Kristen bisa mengenal Allah 1, 2, 3. Sejauh Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia. Nah, itu. Kita boleh mengenal orang lain dengan usaha kita sendiri. Mengenal sahabat kita, mengenal tetangga kita, mengenal orang-orang yang mengasihi kita, mengenal keluarga dan famili kita. Itu mungkin kita kenal. Tetapi untuk mengenal Allah dengan usaha sendiri, itu tidak mungkin kita bisa lakukan terkecuali ia membuka tabir dirinya untuk dikenal oleh
orang-orang yang dikasihinya. Amin. Nah itulah Allah. Dia sebagai pencipta, kita ini sebagai ciptaan. Sama enggak derajatnya tingkatan pencipta dengan ciptaan? Tidak sama, tidak mungkin sama. Tetapi dia adalah pencipta yang agung. Allah mencipta manusia masih bisa mencipta organ. Allah cipta manusia bisa cipta organ. Tapi organ ini tidak bisa mencipta lagi. Betul? Itu makanya ada nats yang mengatakan, hal inilah yang menyebabkan nats itu muncul. Allah pencipta yang agung mencipta manusia. Manusia yang dicipta itu masih bisa mencipta. Tetapi apa yang dicipta manusia tidak bisa mencipta lagi. Saya sudah poles sedemikian rupa bahasa saya untuk mengungkapkan konsep ini. Saya sangat percaya seluruh warga jemaat sangat mampu memahaminya. Amin. Coba kita semua ikut. Allah pencipta yang agung. Mencipta manusia. Manusia masih bisa mencipta. Tetapi apa yang dicipta manusia tidak bisa mencipta lagi. Makanya muncul nats yang mengatakan apa? Jangan ada padamu Allah lain, pencipta lain di hadapanku. Mengapa Allah berkata jangan? Karena tidak mungkin ada pencipta yang lain. Amin. Amin. Saya membaca sejarah Batak kuno. Emang ada beberapa orang Batak ini yang nakal. Dulu sebelum zaman kekristenan, dia memiliki sesembahan sebelum Kristen. Dan sesembahannya itu dia sembah. Dia memuji sembahannya. Dia membawa persembahan kepada sesembahannya. Tetapi sesembahannya itu juga dia bisa bohongi. Salah satu contoh. Dia bawa telur ayam. Terus dia ambil arang. Kalau dulu kan kita masak itu tidak seperti sekarang. Seperti sekarang zamannya sudah sangat maju. Tinggal colok saja kabel rice cooker. Kita tunggu sambil ngerjakan yang lain. Nasi sudah matang. Ya kan? Tapi kalau dulu kita harus masak dengan pakai kayu. Arangnya itu buat alat tulis. Ya kan? Dia ambil telur ayam. Dia gambar semampunya dia. Dia gambar di situ kepala sapi. Terus dia bawa kepada sesembahannya. Tuhan, di sini kami datang membawa persembahan kepada Tuhan. Seekor sapi. Tapi itu dulu sebelum orang Batak percaya. Gak tahu sekarang masih ada yang orang Batak. Saya percaya sudah enggak ada. Karena sudah takut akan Allah. Mereka sudah memahami bahwa Allah itu tidak bisa dibohongi. Amin. Tapi kalau dulu sebelum zaman kekristenan, saya baca dalam sejarah, itu masih ada. Cuman telur dikatakan sapi. Telur mata sapi mungkin sekarang itu kan. Tuh. Jadi inti yang ingin saya sampaikan di sini ialah bahwa Tuhan itu adalah pencipta yang sangat agung. Amin. Gak ada yang menandingi dia. Amin.
Allah bisa mencipta, manusia bisa mencipta, tetapi apa yang dicipta Allah dan apa yang dicipta manusia tidak sama. Dan mari kita menyadari, coba satu ayat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Nanti engkaunya di sini ganti dengan nama sendiri ya. Pada saat membaca ya, saya baca dulu sekali. Oleh karena Saryaman berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Saryaman, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi yang pertama, berharga. Amin. Kita ini berharga. Amin. Yang kedua, mulia. Amin. Yang ketiga, kita ini dikasihi oleh Tuhan. Amin. Inilah gambar diri anak-anak Kristen yang perlu dibangun. Inilah gambar diri anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, setiap orang Kristen yang perlu dibangun dan diyakini. Setiap orang Kristen itu berharga, setiap orang Kristen itu mulia, setiap orang Kristen itu dikasihi. Kalau kita menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh, kita berharga, mulia, dan dikasihi oleh Tuhan. Coba, cara jalannya aja beda. Amin. Cara ngomongnya aja beda. Amin. Siapa yang berani mau praktekkan di depan cara jalannya yang berharga dan mulia di pemandangan itu? Beda. Boleh cek dah. Boleh teliti. Di antara sekian banyak orang, terus panggil dari situ 10 orang. Katakan ini. Pasti tampilannya itu pasti beda. Pasti beda. Kalau dia sudah menyadari dirinya berharga dan mulia di pemandangan Tuhan, karakternya juga pasti beda. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaat khususnya yang punya anak. Hati-hati. Jangan terlalu mengharapkan nilai angka yang tinggi. Nilai angka yang tinggi. Karena dengan nilai angka yang tinggi di rapot dan lain sebagainya itu bisa saja mereka tidak lahir baru. Jangan. Tetapi utamakanlah hidup baru ada di dalam diri anak itu. Kita yakin dia akan mendapat nilai angka yang tinggi. Ya kan? Iya Pak Evi. Kita seringkali sebagai guru ini mendengar siapapun. Sekarang itu nilai angka yang tinggi menjadi semacam ujung dari semua perjuangan. Betul mau masuk ke perguruan tinggi negeri, nilai angka yang tinggi. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Kalau orang tua ngomong, tetangga ngomong, siapapun ngomong, omnya datang ngomong sama ponakannya, bapak udahnya datang ngomong kepada anaknya, siapapun, pasti yang dia tanya kepada anak-anak yang pertama kira-kira apa? Pak Syanturi. Tentang sekolah inilah. Pasti tuh.
Juara enggak? Ya kan? Betul enggak? Ranking berapa? Ya kan? Ada enggak yang nanya dari orang Kristen? Nah, udah lahir baru belum? Udah mengalami Kristus belum dalam hidup? Hati-hati. Kami guru di sekolah, kami mendidik anak bapak ibu, kami harus sampaikan bahwa kami hanya melanjutkan pendidikan yang ada dalam keluarga. Karena sesungguhnya pendidikan pertama dan utama adalah dalam keluarga. Bukan TK, bukan SD, bukan SMP, bukan SMA, bukan. Lembaga pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Guru yang pertama dan utama adalah orang tua, bukan guru di sekolah. Semua warga jemaat Kristen mestinya kita harus kompak sama-sama untuk menyadari ini sehingga kita bisa memberikan pemaknaan pendidikan secara baik dan benar, khususnya terhadap anak-anak kita. Berbahagialah setiap warga jemaat yang memahami dan mempraktekkan bahwa lembaga pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua, keluarga. Apa yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dengan sungguh-sungguh, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan pada saat engkau duduk di rumah menyampaikannya, mengikatkannya tanda di tanganmu dan memberikan di dahinya dan di tiang-tiang pintu di rumah. Kira-kira natsnya di mana itu? Ayo, di mana kira-kira natsnya? Ulangan 6 ayat yang ke-6, 4 sampai yang ke-9. Next. Capek ya dek, geser-geser kameranya. Lah ini cara khas. Kalau guru dan dosen berkhotbah ya begini. Kayaknya kalau tidak dekat dengan sidang jemaat yang diajarnya itu kayaknya enggak sah. Ya maaf ya dek ya, geser-geser aja udah. Yang kedua, pengertian taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Taat. Apa yang dimaksud dengan taat? Pertama, yang dimaksud dengan taat itu ialah mendengarkan. Tidak mendengar. Tidak hanya mendengar, tapi mendengarkan. Memang ada bedanya, Pak? Ada. Apa beda mendengar daripada mendengarkan? Contoh, ada anak kecil berteriak dari halaman, mengarahkan suaranya ke rumah supaya didengar oleh mamanya. Anak itu berkata begini, "Ma, anak kucing jatuh ke got. Gimana ya caranya?" "Ma, anak kucing jatuh ke got, caranya gimana? Caranya piye iki?" Mama yang pertama. "Angkat nak." Sambil teriak, tidak meninggalkan masakannya di dapur. "Angkat nak."
Bersihkan dulu, setelah itu taruh di bawah sinar matahari supaya dia menjadi hangat dan kering. Itu mama yang pertama. Mama yang kedua, kompornya dimatiin. Dia melangkahkan, berusaha mendekati anaknya. Mana nak? Ini mah. Ayo, ayo. Mana tanganmu? Ini tangan saya. Kita angkat kucingnya. Kita mandiin, kita jemur di bawah terik matahari. Pertanyaannya, mana yang mendengar dan mana yang mendengarkan? Mendengar yang pertama atau yang kedua? Mendengar itu yang pertama. Sementara mendengarkan itu yang kedua. Lo kesegitunya aja kok pasti tanggangnya. Itu mendengar. Pengertian yang kedua taat, kalau tadi mendengarkan, yang kedua pengertian taat itu berkata ya kepada Tuhan dan firman-Nya. Baca Alkitab. Jawabannya apa? Ya. Kuduskanlah hari Sabat. Jawabannya apa? Ya. Berilah persembahan. Jawabannya apa? Ya. Siap. 86. Kebaktian. Apa? Siap. Hadir. Terus sekarang itu kan kondisi normal. Ya kan? Sekarang mutunya agak naik. Ya kan? Mutunya agak naik sekarang. Kalau tadi kondisinya apa sidang jemaat? Nah sekarang mutunya agak naik. Sesibuk apapun harus berdoa. Ya atau tidak? Sesibuk apapun harus membaca Alkitab. Ini kan cuma 3 orang, 4 orang doang kan. Hujan-hujan lebih enak tidur di rumah, tidak usah ke gereja. Kalau kondisi normal sidang jemaat yang kekasih, oh puji Tuhan. Segalanya hampir, ya. Tapi begitu mulai angin berhembus, pohonnya semakin tinggi, ya kan? Begitu sibuk membaca Alkitab, udah mulai ragu-ragu kan? Tidak iya lagi. Padahal semakin sibuk harus semakin banyak berdoa. Nah kan, udah mulai kan, ragu kan. Sekarang mutunya lebih tinggi lagi. Wah, pada saat badai menerpa kehidupan. Sekarang sidang jemaat yang kekasih. Angin topan menerpa kehidupan. Saya kasih contoh gambaran. Mana hidup yang paling tenang? 1. Pelukis yang pertama, melukis pemandangan. Pemandangannya kira-kira udah tahu kan? Apa? Gunung dulu. Ya. Di tengahnya ada matahari. Itu udah itu. Ya kan? Nah, udah. Setelah itu ada aliran air. Di sana ada petani sedang sabit padi yang sudah menguning. Terus ada rumput-rumput setelah itu. Oh, kelihatan tanah. Pohon kelapa. Itu pengalamannya bapaknya, itu gambar dulu. Nah, ada di pinggir pantai ada itu kan. Tanah. Terus gambar yang kedua. Di pinggir
pinggir laut, di pinggir pantai, ada tebing yang sangat curam. Dan di sana ada hembusan angin, hembusan topan, ombak ke sana kemari. Tetapi di sana ada sarang burung. Dia sedang mengeluarkan kepalanya memandang-mandang di bawah sibuk topan ini. Saya tanya, ketenangan hidup gambar yang pertama apa yang kedua? Ayo. Ketenangan hidup gambar yang pertama atau yang kedua? Kalau saya disuruh memilih, ketenangan hidup itu ada pada gambar yang kedua. Karena pada saat kita melaksanakan perjalanan laut dengan perahu, tidak ada lautan yang tanpa ombak dan gelombang. Tatkala kita menjalaninya, kita jalani, itulah ketenangan. Oleh karena itu, jangan pernah mengharapkan hidup tanpa gelombang. Jangan. Itu sesuatu yang utopis. Apa utopis ya? Apa utopis? Pak Anton? Iya, kondisi ideal yang tidak pernah terjamah dan menjadi kenyataan. Itu yang sangat utopis. Jadi sebagai orang Kristen, jangan minta masalah memang. Kita tidak boleh welcome problem, jangan. Tetapi begitu masalah itu datang, jangan kita tolak. Karena mengharungi lautan dengan perahu tidak pernah tanpa gelombang. Oleh karena itu jangan pernah mengharapkan hidup tanpa permasalahan hidup. Sebagai orang Kristen, setiap masalah yang kita hadapi, di mana aku lemah, disitulah aku kuat. Amin. Di mana aku lemah, di situ aku kuat. Amin. Di mana ada gelombang hidup, di sana adalah ada kekuatan. Amin. Amin. Coba bersama saya kita katakan, di mana ada gelombang hidup, di sanalah Tuhan menyatakan kekuatan. Itu. Kalau perlu, kasih persoalan kepada anak-anak supaya mereka menyelesaikan persoalan itu. Karena pada suatu saat kita orang tua ini harus tua. Dan mereka yang harus melanjutkan perjalanan hidupnya nanti tanpa kita. Supaya mereka kuat. Sama seperti guru untuk naik tingkat. Dikasih persoalan kan? Dikasih soal kan? Mengerjakan sesuatu supaya mereka naik kelas. Jadi pengertian yang ketiga, kalau tadi yang pertama, taat itu pertama artinya apa? Mendengarkan. Yang kedua berkata ya kepada Tuhan. Yang ketiga pengertian taat itu membungkukkan diri. Mendengar dengan hati dan juga membungkukkan diri perbuatan. Membungkukkan diri kepada Tuhan. Amin. Bungkuk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah itu. Yang berikut, next. Mengapa kita mesti taat kepada Tuhan? C. Mengapa kita mesti taat kepada Tuhan? Mengapa kita mesti taat? Mengapa orang Kristen itu mesti taat kepada Tuhan? Firman Tuhan itu adalah standar mutlak dalam kehidupan kita. Amin.
Dunia ini tidak akan pernah memberikan standar untuk kehidupan. Hanya Alkitab yang memberikan standar mutlak bagi kehidupan kita, amin. Oleh karena itu kita semua ngomong lagi. Alkitab adalah standar mutlak bagi kehidupan orang percaya. Kita ulang lagi. Alkitab, firman Allah, standar mutlak bagi orang percaya. Dalam mendidik, dalam melakukan pekerjaan, kita sekarang punya standar. Standarnya itu mutlak, tidak bisa ditawar, yaitu Alkitab. Karena itu, mengapa kita mesti taat? Yang pertama, karena Tuhan telah menyelamatkan manusia terlebih dahulu. Sidang jemaat yang kekasih, saya kasih contoh. Lihat ke depan. Sariaman mendapat keselamatan dari Tuhan. Apakah karena Sariaman memiliki sesuatu yang patut dipertimbangkan oleh Tuhan dari Sariaman sehingga Sariaman selamat? Apakah karena Pak Epi orang yang baik sehingga harus selamat? Apakah Pak Sianturi pantas dipertimbangkan jasa-jasanya supaya dia memperoleh keselamatan? Tidak. Ketika kita tidak layak menerima keselamatan, justru pada saat itulah Allah menyelamatkan kita. Karena keselamatan yang kita miliki ini bukan karena hasil perbuatan baik kita, bukan karena hasil amal saleh kita, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik yang pertama, bukan karena kita memiliki sesuatu yang patut dipertimbangkan oleh Tuhan sehingga kita memperoleh keselamatan. Tidak, Allah menyelamatkan kita justru pada saat kita masih di dalam dosa. Dosa. Karena Tuhan terlebih dahulu menyelamatkan kita. Makanya kita harus taat kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang patut dipertimbangkan oleh Tuhan dari kita supaya kita jadi orang selamat. Coba kita sama-sama sebut. Tidak ada sesuatu yang patut dipertimbangkan Tuhan daripada kita untuk memperoleh keselamatan. Semuanya oleh karena kasih. Pertama-tama oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan telah selamatkan kita, maka kita harus belajar taat. Kita lihat coba Keluaran 20 ayat yang kedua. Nah, Keluaran 20 ayat kedua. Bunyinya begini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Karena itu, jangan. Sekarang pertanyaannya saya balik. Mengapa Tuhan berkata jangan? Jangan ada padamu ilah lain ke hadapanku. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan. Mengapa Tuhan berkata jangan? Ayo. Mengapa? Karena Tuhan telah membebaskan umat dari
Mesir karena Tuhan telah membebaskan umat dari Mesir, karena Tuhan telah mengasihi umatnya, karena Tuhan telah menyelamatkan umatnya, karena Tuhan telah mengasihi umatnya. Oleh karena Tuhan sudah mengasihi umatnya, oleh karena Tuhan telah membebaskan umatnya, supaya umat Israel itu tetap di dalam kondisi dan konteks selamat dan dikasihi oleh Tuhan, supaya tetap berada dalam kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Amin. Itu pembelajaran yang sangat penting di situ. Next, yang kedua. Mengapa kita mesti taat? Ketaatan kita itu adalah buah dari iman. Amin. Lihat itu, salah seorang yang bergantung dengan tali yang diulurkan dari dalam helikopter. Mengapa dia mau mengeluarkan dirinya hanya dengan seutas tali dari ketinggian yang seperti itu? Mengapa dia lakukan itu? Mengapa dia taat? Siapa yang bisa jawab? Iya. Karena tempat pegangannya itu diyakini tali yang kokoh. Kalau cuman tali rapiah, Pak Syanturi, mau enggak? Hah? Tentu takut kan? Takutlah. Tuh, sampai bergelentungan begitu. Dan itu ada misinya. Ingin menyelamatkan orang yang ada di rumah itu. Coba kalau cuma tali rapiah begitu. Dek, mau enggak, Dek? Hah? Jawab om dong ah. Hah? Gak mau. Karena dengan tali rapiah itu kita ragu akan kualitasnya. Membuat kita selamat kalau bergantung di sana. Jadi iman itu juga artinya berpegang teguh kepada Tuhan dan Sekarang saya tanya, pantas tidak, patut enggak dipercaya kalau Tuhan itu menjadi pegangan yang sangat kuat untuk kita? Hah? Sangat. Dia adalah tempat perlindungan kita yang kuat. Amin. Kalau kalian punya harta banyak di bank, itu bukanlah tempat perlindungan, pegangan yang kuat. Pegangan yang kuat kita adalah siapa? Tuhan. Oleh karena itu kalau kita taat, itu adalah bukti kalau kita itu beriman. Amin. Percaya atau tidak? Percaya, udah lakukan. Itu makanya dia mau bergelantungan. Percaya enggak kepada Tuhan? Percaya Pak. Oleh karena itu udah taati firman Tuhan. Amin. Yang ketiga. Mengapa kita taat kepada Tuhan dan firman-Nya? Karena ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Di sepanjang kehidupan kita. Mengasihi Tuhan. Jadi kita itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Gampang atau sulit? Haleluya. Sulit untuk taat kepada Tuhan itu sulit. Tetapi walaupun sulit, kita harus belajar terus menerus. Sampai suatu saat kita menjadi serupa. Tidak sama loh ya.
Serupa itu tidak sama, sama itu tidak serupa. Serupa itu cuma mirip. Sama dengan Tuhan itu tidak mungkin. Kita di dunia manusia, di surga juga akan tetap jadi manusia juga. Jangan pernah berharap orang percaya di dunia ini di surga jadi malaikat. Enggak. Tetap jadi manusia. Tapi manusia yang sudah diperbaharui oleh Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuji Tuhan di sepanjang kehidupan. Amin. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Itu. Yesus Kristus adalah contoh pribadi yang sempurna, yang memiliki ketaatan sempurna kepada Bapaknya. Yesus Kristus adalah sosok gambar yang sempurna untuk kita ikuti. Kita ini disebut siapa? Kita ini Kristen, ya kan? Kristen itu artinya apa? Kristen artinya pengikut Kristus. Apanya yang kita ikuti dari Kristus? Pola hidupnya dan ketaatannya. Kenapa di situ Yesus Kristus taat kepada Bapaknya, tapi justru gambarnya itu Natal? Lihat sini, dari pencipta di atas di sana, dia taat menjadi ciptaan turun ke bumi. Why Jesus come to the world? Mengapa dia datang ke dunia ini? Dari kemuliaan masuk ke dunia untuk menderita. Dari kemuliaan masuk ke dalam daging selama 33,5 tahun. Dari pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. Dari kemuliaan masuk sengsara di dunia ini. Itu dia lakukan karena ketaatannya kepada Bapa. Tujuan satu-satunya apa? Untuk menyelamatkan saya dan juga kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi dan sekali lagi Tuhan, kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima khususnya pada saat ini. Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat akal budi untuk memahami firman lebih jauh lagi dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Biarlah kami mohon firman-Mu terus-menerus bersuara di dalam hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, mendidik kami dalam memuliakan nama. Terima kasih Bapa, bagimulah hormat kemuliaan sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada pengumuman? Tidak ada. Ada pesan dari Ibu Gembala, saya langsung menutupnya di dalam doa. Kalau nggak ada pengumuman, mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita masuk ke dalam doa penutup. Sekali lagi Tuhan, kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas semua kasih karunia Tuhan yang telah limpahkan untuk kami sekalian. Kiranya janji-janji-Mu semakin nyata dalam diri kami, dalam keluarga kami, diri anak-anak kami, masa depan kami, pekerjaan kami, bahkan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Untuk menyempurnakan doa yang kita panjatkan ini, mari kita berdoa.
seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta isinya, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus semua dosa dan kesalahan kita, serta persekutuan dari Roh Kudus-Nya yang memimpin kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata,